warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nama saya Brilian Naga Rosan Fikri, dan samping saya Ini Ika Rahmawati. dan juga ada Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Sri Handia. Kami ini satu sekolah, ada 2 CGP angkatan 9, dan kami bertugas di SDN 1 Kedung Rejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Handia dengan tema bagaimana seorang pemimpin mengambil kebijakan untuk sekolah dan sebagainya. Gitu, nggih. Untuk Bu Sri Handia, terima kasih waktunya. Ini di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk ya ngobrol diskusi berdua ketika ini, berbagi pengalaman, sharing-sharing mawon. Siapa tahu kami berdua ini suatu hari menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih Bu Handia. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertama, selama ini Bu Handia menjadi kepala sekolah, Bu Handia bisa mengidentifikasi mboten apa itu rujukan moral dan juga dilema etika, bukan sesuatu yang berbeda jauh ini. Nah, atau jenengan punya pengalaman seperti apa, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dwi, sama Ika, sama bisa dikehendaki oleh yang kita yakini antara rujukan moral dan dilema etika. Kalau rujukan moral itu Contoh nggak apa-apa. rujukan moral selama ini di dalam tugas sehari-hari itu pasti ada namanya rujukan moral, yaitu untuk mengajak sesuatu yang kurang pas, kurang baik, apalagi kita sebagai seorang pendidik yang identik dengan berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, Terus apalagi berada di tengah-tengah desa atau di masyarakat, yang segala sesuatu yang apa yang kita lakukan itu selalu disorot atau dimonitor oleh alangkah baiknya terhadap rujukan moral seperti tindakan yang kurang pas, sebab itu Pak jadi tadi bolos lah, memajak sekolah nggih. bolos atau jamaah bolos jamaah bujuk-bujuk teman itu saya kira ya kurang pas dan juga kalau sudah kita beri pengarahan itu kurang pas, masa kembali harus seperti itu makanya kalau belum mengenal kalau bertanya belum bisa diajak seperti itu ya kita sharing secara pribadi, kita beri yang sekiranya tidak membuat beliaunya itu atau beliau merasa seperti dihakimi ya, santai-santai saja jadi mungkin mengenal beliau atau dengan apa, tetapi bisa mengajak yang tujukan yang kurang baik itu lambat laun menjadi Harapannya seperti itu, guys. sekali kamera yang tidak tetapi datang seperti itu disorot apapun dari kita kalau bukan sekali saja dari dulu itu sudah seperti itu mata masyarakat itu di mana-mana makanya ada istilah apa guru kencing berdiri tadi guru diguguk dan diguru kencing belakang itu seperti itu istilahnya seperti apa saja yang kita lakukan serba harus memikirkan efeknya agar tidak dirasakan kita tetap soalnya layanan yang kita jual itu yang kita jual produk kita itu kan anak jadi harus kalau itu di
Jadi menurut Tuhan ini karena kita guru ya, sebagai guru kita berada di tengah masyarakat, jadi menurut Tuhan ini moralnya harus benar-benar diperhatikan karena masyarakat bisa melihat dan produk kita adalah murid. Jadi bagaimana murid baik kalau gurunya belum baik. Jadi seperti Jadi itu. untuk anak-anak itu juga akan selalu kalau wali muridnya itu maka akan selalu ditanya tadi seperti apa. Sekarang kebanyakan karena apa kira seperti ini dibutuhkan di guru-guru kita itu dia sering kesana dan itu bukan kemauan kita nasib kita jangan sampai disalahgunakan untuk kesana ini kesana apa kita tidak tahu. Seperti saya ini juga ikut Pak ada dua lembaga ada dua ini setiap keluar ya harus ada manipulasi ada itu ya pasti ditanya kan harus memberikan pengertian. Itu tadi kan ibu sudah menjelaskan atau memberi pengalaman ibu tentang bagaimana etika dan juga moral. Kemudian bagaimana ibu itu menjalankan dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus yang mana ada nilai kebenaran melawan nilai kebenaran. Ada kasus nilai kebenaran melawan kebenaran. Jadi kita harus bisa membedakan, bisa memilah dan memilih. Kebenaran itu namanya ada seperti tadi dan juga sebagai kalau sekarang yang lagi trendingnya kan besok ada pesta demokrasi lah. Ya. Kan tidak mungkin kita kita tahan di sini. Kan beliau sudah ada alasan yang kita bisa ya. Seperti tadi jual lembaga seperti ini hampir semua sih. Karena memang tuntutannya harus itu. Tuntutannya harus sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Walaupun itu bertentangan dengan hati nurani, tapi ya tetap kita berikan toleransi dan bisa melaksanakan dan juga kemungkinan tidak merugikan yang kita sedang hari atau tugas kita kebetulan tadi juga sudah melaksanakan tugas kita. Apalagi misalnya kebenaran melawan kebenaran laki-laki seperti yang bertentangan jelas sudah tugas seperti ini ada ekspos atau apa lah itu sudah karena kalau ditinggalkan salah satu juga kan akan merugi. Senyampang masih bisa membagi waktu mengkondisikan mana yang lebih perlu didahulukan itu walaupun itu bertentangan tapi kan sama-sama yang penting dua-duanya bisa jalan. Kalau saya masih ini ya ada kalau sana motor aja sabar dulu seperti kemarin ada minta data sabar dulu Pak. Oke nadanya bicara kalau tidak saya tinggal kan ada nanti tuh kalau kita lagi kembali ke ini juga benar ini juga bilangnya di satu sisi kan ini tuntutan dari guru-guru merdeka harus untuk mencapai yang ini harus melalui CDP melalui ini kalau tidak ya sudah tidak kalau sementara kan yang kita ini seperti tidak tahu kalau kedepannya lagi seperti apa sekarang yang ada saja kan harus eranya seperti itu yang itu. Kemudian saya ambil contoh yaitu Bu Han kemarin mau menerima untuk jadi PLT di sini ya, itu kan salah satu contoh kebijakan ya. Saya mau. Kalau merujuk ke kebijakan jenengan tadi untuk melihat situasi di USD ini, bagaimana jenengan itu prosesnya gimana untuk sebelum mengetok palu saya bersedia gitu untuk jadi kepala sekolah PLT di mana di SDN 1 Gedongrejo. Nah, kira-kira langkahnya yang jenengan ambil itu seperti apa? Sebelum mengambil keputusan itu memang saya
Memang sudah lama Pak, sudah hampir sebelum bus itu pun naik sudah ada selentingan, tapi saya tidak mengira kalau saya di pendidikan dan dekatnya juga di Pak Darman juga dia main dari Pak Sis Pintar terus sebenarnya ya berat untuk mengambil keputusan karena mungkin tipe saya juga orang yang apa ya tipenya memang nggak bisa meninggalkan Pak. Terus saya itu membaik-baikkan diri tetapi memang jarang untuk meninggalkan. Kalau tidak percaya mungkin bisa tanya ke untuk meninggalkan diri. Terus saya melihat kalau diberi ini kok tidak kok lepas ini lepas bisa tinggal di sini apa saya bisa insya Allah bisa dan dari pihak fisika sebenarnya kan nggak boleh karena ya tahu keseharian saya kalau saya kerja harus totalitas itu ya sedih gitu akhirnya terus kemudian lembaga itu kan harus tetap sehat untuk mengisi kekosongan harus segera diisi nggak boleh dibiarkan dengan niatan nama itu sudah bisa mengkondisikan walaupun sebenarnya agak berat tapi ya itu disampaikan mudah-mudahan bisa membagi bisa mengkondisikan dua-duanya tidak terbenturnya. Kalau ada terbenturnya ya mohon barangkali ada kurangnya ya itu kondisinya wajar karena manusia. Jadi jenengan tadi mempertimbangkan apa ya? Ini untuk kebaikan SD sini juga, kebaikan orang lebih banyak. Kalau tidak ada apa yang mengkondisikan ibaratnya seperti ayam kehilangan induk. Nah, kemudian dari situasi yang Ibu hadapi tadi, tagar apa yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan suatu keputusan tersebut? Pertimbangan apa yang dengan gunakan gitu. Ya, nilai-nilai apa yang kira-kira nilai apa ya pertimbangan yang lebih harus segera kalau ada keputusan ini kalau mana yang skala prioritas bertanggung jawab apa yang sudah diputuskan skala prioritas yang harus misalnya ada dua masalah skala prioritasnya yang lebih itu yang mana yang mendesak dan lebih harus segera diselesaikan. Untuk tantangan Bu, ketika jenengan mau ngambil keputusan ini ada tantangan nggak Bu? Aduh kayaknya ini kita harus tantangan itu tetap ada. Tantangan tetap ada. Iya, dengan niatan mudah-mudahan bisa itu seperti di sini kemarin kan tidak mengira kalau seperti ini. Di sini tantangan luruskan. Saya nggak berkuar-kuar tapi salah satu ada pembina apa wilayah pendidikan saya kan juga harus tahu. Saya pakai di sini kan harus tahu kondisinya seperti apa. Saya terus kira ini halah saya jadi gitu saya alhamdulillah sudah bisa berkondisi lalu jadi itu sudah tidak terbiasa seperti itu yes nggak biasa saya ini biasa protein kadang stigma orang lain ya Bu ya kadang aduh maju nggak tapi dengan udah ambil keputusan ini dan keren banget lah mau mengambil resikonya lah seperti ini. Bahkan kedepannya saya tadi sudah secara sangat bulikan kedepannya seperti ini walaupun saya tidak tahu saya harus berada di sini sampai berapa lama tapi ya mengkondisikan jadi untuk melangkah biar lebih berhati-hati tidak sampai untuk masalah yang satu itu dengan di SD sana ya ada tugas negara juga di sini. Jadi asalnya ada dilema seperti ya, seperti kemarin ada tantangan itu apa? Saya ingin mengkondisikan lembaga itu biar aman dari tulisan
air dan perusahaan itu berusaha punya modal sekian, dibantu oleh masyarakat itu sekian, terus yang satu yang harus kerjakan itu hampir menyentuh angka yang sekian, sudah terwujud, tinggal mendirikan pagar saja, secara tidak nyana-nyana ada banjir, kecelakaan banjir, itu kan juga itu masyarakat saja sudah ada yang ngeluh ketiban ini lebih ngeluh lagi, lebih nangis lagi saya mau berusaha untuk mewujudkan itu sampai tak rewangi karena akhirnya terwujud ini. Kita juga makanya juga harus memberikan kepercayaan lagi kepada masyarakat, bisa mewujudkan seperti ini saya harus seperti apa gitu. Kalau ada wartawan datang misalnya saya lihat saya pernah dan apa di sini bisa membuktikan semua, bisa tantangan tidak harus putus di tengah putus sampai situ diterjang lagi loh, suruh ke sini kalau mau membuktikan. Dan lagi kemarin banyak ajar juga dapat bel lagi itu juga. Saya datang ke sini saya tidak melawan arus, artinya dasarnya dari masyarakat itu bisa selagi itu untuk anak-anak dan ya, yes, cukup satu kali itu terus nggak mau kembali lagi, bisa gitu. Menurut jenengan berarti jenengan tuh ada rasa kepedean ya, maksudnya harus aku berani, aku nggak menyalahi aturan karena ada kepercayaan dari dulu itu Pak masyarakat ya Bu ya. Iya, melawan arus ada apa itu malah punya lihat anggaran siapa ternyata itu terus saya merasa idenya saya itu saya berani menjelaskan, saya berani itu karena bukti ada itu sudah jadi masyarakat, lalu wartawan saya mencari-cari itu masyarakat sudah mengerti, bukan saya yang ngomong, saya ada meniupkan kembali murid tak lapor saja kalau ngomong ini kan begini saya bukan membaik-baikkan Pak itu ada di sisi itu ada kemarin di saya status itu Bu Indah sampai hati. Pokoknya ada wujudnya, bisa membuktikan yang kamu bawa kepada apa semua. Pak, ini sih apa itu siapa sih? Itu kedepannya ini terus suatu saat depan ini kan ada tahu. Dan tidak punya alasan bekerja dengan baik sesuai dengan kalau kita sudah kalau sementara ini ke anak-anak ya sudah fokus ke anak-anak punya anak-anak kemudian kita suatu saat biar kita berkawan pada sama biar kita gini itu astagfirullah khairan apa Jadi ini Bu ya, saya melihat Tuhan ini saya juga mau ini seperti buku itu sekarang dibuat itu pernah sampai foto kepala sekolah di sana itu ambil pembinaan sambil bawa sapu di sini lalu punya kepala sekolah dua kok sama sebenarnya kok pegang sapu itu dikirimkan saya sakit terima di sana tawa di sana itu sampai seperti itu makanya di sini ini Bu India itu sama kemarin itu Bu boleh jangan ojo dilaroi saya kalau pegang ini saya seperti itu ada data di sopo juga Pak datang ke jarang masuk kantor Pak saya itu langsung keliling dulu keliling dulu melihat ke belakang sampai pernah ada Pak Syukur saya tidak tahu Pak Syukur ini cerita lucu Pak Syukur saya itu datang langsung ke belakang dan kamar mandi tadi Pak Syukur itu sudah ini terus saya masuk kantor itu gerbangnya ditutup ternyata Pak Syukur lupa loh saya sudah datang dari saya sudah tahu bilang datang tapi saya sudah tahu tapi ya biasa saya itu tidak datang dulu Pak tas kan dengan awan pelupan sepeda bisa keliling dulu lihat banyak karena berapa yang juga ya salah satu itu ada acara dipoto gitu misalnya itu saya kok ada gitu misalnya
mentok terus disuruh mungkin belum bisa. Tadi sudah rencana langsung ke sini pagi gitu. Ternyata ada itu yang jaminan tadi loh Pak, jaminan dari ini harus disampaikan. Ya, tak jamin dulu, bukan sampai mana nanti. Oke, dilanjutkan Bu. Ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan, Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut itu langsung pada hari itu atau memang ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dan bagaimana prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ada permasalahan, misalnya menimpa saya, kalau ada permasalahan, langsung kalau permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu, saya nggak ingin menunda-nunda. Nanti kalau sampai semua nanti menjadi beban saya. Dan saat kita tidak bisa membawa beban sampai berlarut-larut. Terus ada guru yang kurang apa langsung selesaikan dan langsung ada teleponan di luar, anak-anak ditinggal, langsung saya foto yang ini ya ditegur. Ya itu tadi dilihat oleh masyarakat, ada murid itu melihat daripada ditinggalkan oleh murid itu lebih baik saya langsung tak masalah. Ya langsung kalau objek atau permasalahan kalau permasalahannya seperti harus menunda sampai besok mencari jalan kita usahakan. Kalau misalnya dari luar kita jadi begini harus dibayar selesaikan sendiri murid waktu ketemu, momen ada ketemu wali murid, itu langsung baru saya lebih baiknya kan ada simbol sol atau sebuah itu. Kalau sama tuh mesti Pak diselesaikan dulu, belum dari teko sudah anak itu dihakimi sendiri, ada yang mungkin monggo pindah ini terus waktu ketemu wali murid baru selesai belajar itu. Anak sekarang tidak ada berkelas di mana di sini dulu itu jadi kalau boleh saya menyimpulkan semua kebijakan jenengan ini punya pertimbangan untuk rasa peduli guru. Jangan sampai nih misalkan guru seperti yang jenengan tadi waktunya ngajar atau ada kegiatan di dalam kelas malah keluar, takutnya nanti ada masyarakat. Jadi dasar kepedulian beliau jangan sampai mendengar suara-suara begini. Soalnya kan waktu saya supaya punya rasa punya rasa tanggung jawabnya itu dan didasari dengan nanti ke depannya atau ke belakangnya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Karena itu saat sekarang saja. Kalau jenengan tadi di sekolah SDN 1 Sidomulyo, saya ambil contoh pas membuat tanggul itu ya biar nggak kebanjiran. Ketika jenengan ngambil keputusan itu, ada nggak faktor yang mempermudah? Ada bantuan atau faktor yang membuat jenengan semakin yakin bahwa saya bisa membuat tanggul seperti itu? Itu yang membuat Pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari pengalaman yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik atau yang Ibu dapatkan dari mengambil keputusan yang setelah dengan laksanakan ambil? Pembelajaran yang bisa saya ambil setelah saya ambil bisa seperti seperti itu kan sudah beberapa perbuatan
semestinya kita harus yang biasanya sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan menurut yang saya tadi dasar saya dan ada lagi penunjang yang saya mengambil keputusan ini itu memang ada yang menjadi semangat juga di situ didukung oleh apa didukung oleh kita gerakan ini ada salah satu orang yang bisa buku jadi saya yakin Masya Allah bisa dengan apapun kalau dukungan dari teman-teman ada dan kita bicarakan dengan baik lakukan walaupun tidak punya uang itu insya Allah bisa uang itu bisa kita bisa kondisikan nanti kalau ke depannya itu ada insya Allah akan kita punya data di situ bisa buktinya itu tidak punya uang renovasi tanah bisa maju pasar tanah itu ada sertifikasi sisi tanah sedikit sisi air sedikit Fungsinya tadi kalau bisa kami berdua simpulkan, Ibu Sri Hadiah ini selaku kepala sekolah di SDN 1 Kedungrejo ini ketika mau mengambil keputusan itu berbasis ada rasa peduli tapi tidak melanggar peraturan. Bu Hadiah ini pengennya ya lurus, kemudian kalau ada permasalahan atas nama rasa peduli, kasih sayang terhadap kita kerja semua bisa diatasi. Terbukti dari dengan beberapa problem tadi yang diutarakan, Bu Hadiah selalu mengedepankan ya, rasa peduli, kasih sayang terhadap sesama, dan banyak juga bantuan atau kemudahan-kemudahan baik dari guru dan juga wali murid. Jadi kalau Bu Hadiah ini punya program yang memajukan SD, memajukan lembaga, pasti didukung oleh mitra kerja dan juga wali murid. Asal transparan ya Bu ya. Nah, jadi ini bisa kita ambil yang transparan itu dan bisa kita ambil nilai-nilai yang Bu Hadiah miliki, yaitu rasa kepedulian juga dan berhati-hati. Berhati-hati juga ini ya, berhati-hati. Jangan sampai kita lengah, nanti ada lengahnya ya bisa kembali ke lembaga lagi. Terima kasih, sekian ya Bu Hadiah, saya dan Bu Rini mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini bermanfaat bagi kami berdua. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Brilian Nakaro Sang Fikri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kedungrejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Ini pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala KB ya, Ibu PAUD Aisyah Bustanul Atfal, Desa Gembong ya Bu ya, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Nah ini saya pada pagi hari ini bersama Ibu siapa itu namanya? Ya, mohon diperkenalkan dengan saya Ibu Ayu, saya sebagai kepala sekolah PAUD Aisyah Bustanul Atfal, Desa Gembong, Kecamatan Babat. Iya. Jadi Bu Ayu ini sudah sekitar 3 tahun menjadi kepala KB ya PAUD di desa ini. Mungkin sudah banyak mengalami bertemu dengan banyak kasus-kasus, dilema, atau mungkin ada persoalan yang mungkin bisa kita sharingkan untuk kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktunya. Jadi dalam rentan 3 tahun tersebut pasti
Ibu pernah mengalami banyak dilema ya, jadi pernah ngerasain apakah aku benar atau salah, atau bahkan Bu Ayu pernah ya, pernah merasakan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kayaknya aku harus melanggar ini deh, nah itu bujukan moral. Jadi melanggar sama tidak melanggar. Kalau dilema etika itu sama-sama baik. Oke, jadi selama rentang 3 tahun ini bagaimana Bu Ayu bisa mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi seperti itu. Oke. Kalau untuk saya pribadi selama pengalaman menjadi kepala KB sering sih memang ada kasus antara baik lawan maupun lawan yang baik maupun lawan buruk. Kadang masalah yang sama-sama baik itu juga ada. Rujukan moral itu bisa menunjukkan kredibilitas kita dalam membuat keputusan. Kan itu bisa menjadi patokan ya untuk kejujuran kita. Oh, jadi kadang jenengan juga pernah merasakan antara baik, yo saya mau A dia B, B juga baik. Pernah merasakan seperti itu ya? Iya. Tapi tentunya Bu Ayu punya pendapat pribadi atau punya apa ya? Punya prinsip sendiri ya untuk apakah aku melakukan A atau B. Nah, jadi Bu Ayu ini berpendapat bahwa keputusan kita itu menunjukkan kredibilitas kita sendiri, pribadi sendiri sebagai pemimpin ya di TK atau di KB. Kemudian selama ini Bu Ayu, bagaimana Anda menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, sama-sama baik nih, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu gimana dengan mengambil keputusan tersebut? Oke. Tentunya kita harus menimbang ya Pak ya. Untuk apa sih saya mengambil keputusan? Untuk siapa? Terus untuk dasar apa saya mengambil keputusan? Menyalahi aturan apa enggak ya? Terus norma atau etikanya gimana? Walaupun sama-sama benar, kita harus pilih mana yang lebih benar dan lebih berat. Begitu Pak. Oh, jadi nggak langsung ya ditimbang. Iya. Oh. Banyaknya harus dipertimbangkan ya Pak ya. Khususnya yang menyangkut banyak pihak, ketika nggak amburadul, nggak merawut, nggak salah-salah, dan lebih menitik beratkan ke apa? Kepentingan orang banyak, bukan pribadi ya. Benar ya Pak ya. Oke, bagus. Kemudian ketika jenengan berada di dilema tersebut, podo-podo APE sama-sama baiknya, jenengan punya langkah khusus nggak atau prosedur yang sering dilakukan, yang biasa Anda lakukan? Kalau prinsip saya ya Pak ya, sebelum saya memutuskan suatu kebijakan, biasanya selalu melibatkan teman-teman guru, teman-teman sejawat, bahkan guru TK pun juga memang harusnya begitu ya Pak. Kalau diperlukan melibatkan wali murid pun kita juga tentu pasti melibatkan mereka. Semakin banyak yang dilibatkan, harapannya semua orang bisa menerima dengan baik hasil dari keputusan kita. Berarti pernah tuh melibatkan wali murid? Ya tentu. Contohnya pernah nggak? Atau mau ngapain? Ada program apa yang melibatkan orang tua? Lebih seringnya seperti itu. Ketika mau mengadakan program kita pasti merangkul semua teman-teman guru, baik itu teman guru atau teman sejawat lainnya, dan juga lebih baik, alangkah lebih baiknya sih kalau kita merangkul paguyuban atau wali murid juga. Paguyuban berarti menurut Bu Ayu ini semua yang diputuskan itu untuk kepentingan banyak orang, itu ya, berarti berbasis hasil akhir. Jadi intinya hasil akhir ini menyenangkan banyak orang, seperti itu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tadi pas jenengan ngerasa dilema gitu, apa saja yang dianggap efektif saat mengambil keputusan?
dilema etika ini kan sama-sama baik ya Pak ya. Jadi sebagai pemimpin kita harus menggunakan prinsip yang sesuai. Contoh, saya selain mengajar di KB ini juga harus mengajar di yayasan lain. Nah, di waktu-waktu tertentu saya harus memilih apakah mengikuti kegiatan di KB sebagai kepala maupun guru, dan juga kegiatan di MI sebagai guru. Nah, itu baik di dalam maupun di luar jam mengajar ya. Oh gitu. Jadi menurut Bu Ayu ini kadang-kadang harus memperhatikan ya. Bu Ayu ini selain di KB, TK juga ngajar di yayasan lain ya, di MI. Oh, berarti jadwalnya sering tabrakan atau gimana? Kalau jadwal kita atur ya Pak ya, supaya tidak terjadi tabrakan. Cuma kadang kalau ada kegiatan program di luar jam mengajar, memang seringkali bertabrakan. Ya, itu gimana baiknya kita prioritaskan mana yang lebih prioritas. Oh, contohnya kayak gini misalkan ya, Bu Ayu ini ngajar sesuai jadwal di TK. Tapi di MI ada momen atau kegiatan khusus nih, terus milih ada event gitu. Bu Ayu pilih mana nih kira-kira? Yang TK ngajar sesuai jadwal biasa lah ya, tapi di MI harus di tempat lain. Bu Ayu juga punya kewajiban untuk apa? Ya mengikuti lah kegiatan yang event yang tidak setiap hari. Itu gimana? Kalau pengalaman saya pribadi untuk kasus yang demikian, saya lihat dulu kegiatan di tempat lain bagaimana sifatnya, apakah memang sangat-sangat membutuhkan saya, apakah itu memang tanggung jawab saya, maka saya akan harus dengan sangat terpaksa memilih kegiatan yang memang prioritas, selagi bisa di-handle dengan teman sejawat yang ada di TK gitu Pak. Tapi kalau memang di KB atau di TK di tangan kelompok bermain itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya mau tidak mau saya juga harus meninggalkan kegiatan yang di yayasan lain atau di MI gitu Pak. Jadi ada rasa peduli ya, walaupun nggak jadwal yang seharusnya, tapi karena ada event tertentu nih, mungkin setahun sekali ada memperingati Isra Mi'raj atau apa itu, dengan izin yang KB-nya, yang ITK-nya gitu. Selama ada yang handle Pak. Oh, dengan catatan ada yang menghandle. Ya, ada rasa kepedulian juga, temennya jenengan yang handle juga ada rasa kepedulian. Jenengan juga ke tempat yang lain itu meninggalkan dengan ya rasa kepedulian, perhatian, dengan tenang ya, nggak ada rusuh atau meninggalkan perasaan yang sungkan. Oh gitu. Dan biasanya udah ada tugas sendiri ya? Ya, sudah. Saya anak tuh udah dikasih tugas, bisa ditinggal dengan baik. Nggak kelelehan. Iya. Memang ada juga di sana. Oh iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, ketika jenengan mau memutuskan ke MI atau jadi di KB, itu kira-kira ada tantangannya nggak dalam mengambil keputusan itu? Khususnya sebagai kepala KB ya, kepala TK ya, kalau tahu ya. Gitu. Kalau tantangan banyak ya Pak ya. Antara lain itu yang sering terjadi kekompakan tim. Terus dana untuk misalnya kita mau melakukan kegiatan di luar, tapi kita terkendala dengan dana. Karena kita juga harus memperhatikan ini ya Pak ya, keuangan orang tua murid ya Pak ya. Nah itu seringkali kita harus menahan diri kegiatan di luar yang sifatnya memang tidak wajib. Ya, terus juga semangat untuk berani berubah. Berani berubah ya. Jadi yang nggak baik ditinggalkan. Ya, yang budaya yang tidak baik kan banyak ya Pak, budaya yang sebetulnya tidak baik, tapi kita memang harus merubah itu sedikit-sedikit Pak, pelan-pelan. Ya. Kemudian apakah Bu Ayu ini kadang kala atau ya punya jadwal tertentu dalam
menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah Bu Ayu ini langsung menyelesaikan di tempat kalau ada kasus terus gitu langsung, oh sebaiknya gini, sebaiknya gitu, atau memiliki sebuah jadwal atau kebiasaan untuk menyelesaikannya. Jadi nggak langsung aku harus ngapain dulu kayak gitu ya. Bentuk atau prosedurnya, caranya itu seperti gimana Bu? Monggo. Saat saya mengalami dilema tersebut, tergantung seberapa urgennya. Kalau masih ada waktu, saya bisa sharing sama teman guru atau pihak-pihak lain atau mungkin paguyuban yang terlibat di situ ya, yang terlibat di sekolah itu ya Pak ya. Kemudian kita bisa cari referensi untuk menentukan gambaran keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil. Oh, jadi Bu Ayu ini kayak merenung gitu atau berdiam diri sebentar ya, mungkin calling down ketika ada kasus besar, kemudian cari referensi. Dan Ibu Ayu ini terbiasa untuk nyari, oh kalau kayak gini itu hasilnya kayak gitu, udah ada contohnya ya. Jadi dengan Berdasarkan pengalaman juga Pak biasa. pengalaman ya. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil ini malah salah kaprah ya. Keputusan besar malah diambil dengan waktu yang cepat tuh kayaknya juga kurang pas. Kemudian ada nggak Bu Ayu ini punya seseorang teman dekat atau faktor lain yang bisa mempermudah Bu Ayu untuk mengambil keputusan tersebut? Ada nggak? Oh, alhamdulillahnya ada Pak. Rekan sejawat juga guru TK memang yang satu yayasan dengan kami, yaitulah yang saya jadikan Tempat sharing itu? tempat sharing untuk mempermudah mengambil keputusan dari sebuah kasus-kasus ya. Terus faktor lainnya itu dari pihak yayasan yang sangat aktif membantu kami bila mengalami kesulitan. Beliau juga dengan tangan dan murah Pak. Jadi Seperti misalnya pengurus yayasan, mereka dengan ringan tangan Pak membantu kami. berarti nggak ngerasa sendirian ya, sendirian ya. Ya. Berarti ibu-ibu yayasan ini peduli. Budi, Jadi kalau ada permasalahan itu nggak ngerasa sendiri. Ibu-ibu yayasan ya, ini kan yayasan ibu-ibu ya, itu juga ya, care terhadap jenengan dan juga lembaga. Ini bisa jadi aset yang baik ya, bisa dikembangkan. Jadi nggak harus melulu bertumbuh ke persoalan tidak satu perlu bertumbuh orang. ke kepala ya. Ya. Nah ini pusing kan ya Ibu ya. Ya. Iya. Kemudian dari semua yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan untuk dilema etika? Ini khususnya kepada saya nih sebagai calon guru penggerak, apa sih Bu pesannya buat kami lah? Gitu. Oh iya. Pesannya apa ya Pak ya? Ya kita harus bijak, ya. Bijak, cermat, dan tepat dalam mengambil keputusan. Hati-hati, harus sangat hati-hati di zaman yang sekarang sangat mudah ini ya Pak ya, simpang siur berita itu, kita harus betul-betul hati-hati. Karena seringkali bujukan keburukan tuh hadir ya Pak, untuk menggoda kita sebagai guru terutama. Prinsip yang kita gunakan tuh harus jelas, apakah untuk kebaikan semua warga sekolah atau justru sebaliknya. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita tentukan, putuskan atau kita pikirkan. Oh, jadi kalau saya cermati prinsip itu harus jelas ya Bu ya. Prinsip, kemudian bijak. Cermat. Tapi ini mungkin nggak bisa instan ya Bu ya, harus bertahap. Ya. Semakin lama idealnya seorang pemimpin itu semakin lama semakin bijak, semakin lihai ya dalam mengelola masalah, menghadapi masalah gitu ya. Nggak ujuk-ujuk pintar gitu, pintar banget baru setahun jadi kepala sekolah, pintar banget itu bisa juga, tapi biasanya seorang pemimpin itu semakin lama semakin bijak, semakin cool gitu ya, Semakin banyak pengalamannya, semakin pengalaman. karena ya itu dia, kadang pengalaman kita jadikan sebagai guru
banget pengalaman bisa jadi guru terbaik. Betul, Bu Ayu. Oke Bu Ayu, saya kira cukup. Oh iya. Saya harus kembali ke sekolah. Untuk Bu Ayu saya ucapkan terima kasih Ya, atas waktunya, sama-sama. walaupun sebentar tapi kayaknya banyak manfaat nih, semoga bermanfaat. Amin, amin. Kami selaku CGP Bu, doakan kami lancar dan nanti bermanfaat untuk lembaga kami. Terima kasih Bu Ayu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.